Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang materi 11, yaitu kebijakan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Didi Dava. Nama saya Faisal. Dan berikut adalah penjelasan tentang materi 11. Kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan-batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 macam, yaitu kebijakan ekonomi mikro, kebijakan ekonomi meso, kebijakan ekonomi makro. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kebijakan pemerintah sebagai satu pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya, fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Yang pertama, fungsi stabilisasi. Fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua, fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Yang ketiga, fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah yang menerapkan atau distribusi pendapatan masyarakat. Tujuan fungsi tersebut adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan. Peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian. Pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar, market force, seperti kekuatan harga monopoli dan dampak negatif. Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaannya aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan antara lain. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan, dan stabilisasi ekonomi, peran dan fungsi pemerintah untuk mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. Dan selanjutnya ada kebijakan pemerintah dalam menghadapi perekonomian. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Lalu, kebijakan fiskal mempunyai peranan, yaitu perekonomian pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal itu sendiri mempunyai tujuan, yaitu untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, atau bisa disebut APBN. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar, atau disingkat JUP, dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter tujuan utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter memiliki 3 instrumen, yaitu operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, dan rasio cadangan wajib. Yang ketiga, ada kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, sehingga barang dan jasa mudah yang ditawarkan lebih banyak dan lebih murah. Contohnya,
Pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada pengusaha kecil menengah. Yang keempat, ada kebijakan energi. Kebijakan energi adalah kebijakan dalam menggunakan energi seefisien dan seoptimal mungkin yang di dalamnya terdapat usaha penghematan energi. Misalnya kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG guna penghematan penggunaan bahan bakar minyak oleh masyarakat. Yang kelima, kebijakan penetapan. Kebijakan penetapan harga adalah kebijakan dalam menentukan harga-harga pada tingkat tertentu pada komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya penetapan tarif dasar listrik oleh pemerintah. Dan yang terakhir, keenam, kebijakan neraca. Pembayaran meliputi semua nilai barang dan jasa, transfer transaksi modal, dan semua transfer kenyataan resmi serta tabungan internasional yang dilaksanakan selama kurun waktu tertentu. Jadi neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematis yang mampu memberikan informasi mengenal transaksi ekonomi internasional yang sudah dan sedang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, dinilai dengan mata uang pada setiap periodenya. Lalu ada kesimpulan dan saran tentang kebijakan pemerintah. Kesimpulan, upaya melakukan investasi di suatu daerah membutuhkan berbagai perangkat informasi di dalamnya, baik informasi yang terkait dengan langkah-langkah memulai usaha, tenaga kerja, pemberian kredit, proteksi yang diberikan kepada investor, masalah perpajakan, infrastruktur, stabilitas makroekonomi, stabilitas keamanan, stabilitas politik di Indonesia, dan informasi yang transparan tentang pembiayaan legal yang dibutuhkan untuk memulai suatu investasi. Adapun dari saran kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan, baik tingkat pusat maupun daerah. Pentingnya peran media bisnis harian khususnya dalam memberikan informasi terkait iklim investasi Indonesia harus dimanfaatkan oleh setiap pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menangkap peluang masuknya investor ke tanah air. Para pemangku kepentingan harus mampu menggandeng media bisnis harian untuk menginformasikan berbagai kemajuan yang telah dicapai pemerintah, khususnya sektor-sektor yang mempengaruhi investasi di Indonesia, baik ke seluruh wilayah Indonesia maupun ke level internasional. Yang sudah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.